anak-anakku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan saat ini, Bu Penny akan melanjutkan materi minggu yang lalu tentang hak asasi manusia. Dengan harapan, seseorang yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi, maka orang tersebut akan mampu untuk menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran hak asasi manusia akan bisa terhindari. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu secara garis besar ada dua macam, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong ringan dan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat. Nah, dari pengelompokan ini tentang pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk ringan, itu contohnya misalnya seperti memaksakan kehendak kepada orang lain atau meminta orang lain sependapat dengan diri kita. Contoh yang lain lagi, melarang orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian juga melarang seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengajaran. Dan contoh yang lain, melarang orang lain untuk menyampaikan pendapat. Itu contoh dari kasus pelanggaran HAM yang tergolong ringan. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat, contohnya yaitu kejahatan genosida, yaitu membunuh anggota sekelompok tertentu. Contoh yang lain yang termasuk pelanggaran HAM berat yaitu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya kasus pembunuhan besar-besaran, pemusnahan terhadap kelompok tertentu, dan perbudakan. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu yaitu terjadinya peristiwa Tanjung Priok, kemudian terjadinya peristiwa Trisakti, terjadinya peristiwa di Timor Timur pasca jajak pendapat, juga peristiwa di Abepura di Papua. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang hak dan kewajiban? Setiap orang harus mampu untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut seorang ahli yang bernama Philippus M. Hujon, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting di dalam negara hukum. Jadi di dalam negara hukum, menurut Philippus M. Hujon ini harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, tentang akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya jika terjadi
pelanggaran hak asasi manusia, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, akibat dari pelanggaran hak asasi manusia ini apa saja? Akan menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM, maka akan mengakibatkan terciptanya diskriminasi dan ketidakadilan. Kemudian juga akan terjadi perasaan dendam dan kebencian antar sesama. Juga bisa mengakibatkan merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Bisa juga berakibat menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Dan yang terakhir, bisa mengakibatkan timbulnya penderitaan serta ketersiksaan lahir dan batin pada diri korban. Nah, pemerintah ini mengupayakan adanya penegakan hak asasi manusia. Jadi diatur di dalam Pancasila, sehingga ada upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Nah, bentuk-bentuk upaya apa saja di dalam menegakkan hak asasi manusia? Ada dua bentuk upaya untuk menegakkan HAM, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif itu contohnya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian juga upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Juga melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Kemudian juga memasukkan materi tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKN. Itu upaya preventif. Kemudian upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Upaya represif yang lainnya yaitu membentuk pengadilan yang khusus membidangi hak asasi manusia. Nah, anak-anak, kalau terjadi suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia, bagaimanakah alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM? Ini contohnya kalau ada pelanggaran hak asasi berat, jadi alur penyelesaiannya, yang pertama, Komnas HAM akan menyelidiki sendiri bagaimana kasus pelanggaran HAM yang masuk kategori berat tersebut, setelah menerima pengaduan dari korban dan saksi. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran berat atau ringan. Kemudian kalau Komnas HAM menilai itu termasuk pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM akan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau disingkat menjadi KPP HAM.
KPP HAM akan melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan selanjutnya KPP HAM akan melaporkan kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung ini kemudian akan juga melakukan penyidikan. Jadi dari penyidikan yang dilakukan oleh KPP HAM, maka Jaksa Agung akan melakukan penuntutan. Setelah adanya penuntutan dari Jaksa Agung, maka akan diupayakan proses di pengadilan HAM. Selanjutnya, pengadilan HAM ini, kalau yang menjadi korban belum puas dengan apa yang sudah diputuskan, maka bisa melakukan banding. Jika di dalam banding masih juga kurang puas, maka bisa melakukan upaya hukum di tingkat kasasi yang bisa diajukan di Mahkamah Agung. Itu alur penyelesaian perkara HAM berat. Kalau Komnas HAM itu ketika melakukan penyelidikan kemudian menilai tidak perlu dilanjutkan, maka kasus pelanggaran HAM ini bisa berhenti untuk tidak dilanjutkan secara hukum. Anak-anak, tentang hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila untuk materi pada hari ini, Bu Penny akhiri sampai di sini, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.